Nyembah Isa. Nyembah Nabi Isa. Ya Allah, Allah. Tetap Ah, Allah. Nabi Isa bukan Allah. Mana sih bang? Ya anak Allah atau Bang? Pak Ustadz. Kalau Nabi Isa itu bukan Allah bang. Ya, di sini Quran surah Al-Maidah ayat 72. Tuh 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ah, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Bukan, Saya ya. malah bacanya di Al-Maidah surat 5 ayat 46, Pak Ustadz. Oh, surah Menjelaskan Al-Maidah ayat pengutusan, mana? ya, menjelaskan pengutusan Nabi Isa untuk melanjutkan risalah para nabi dari Bani Israel sebelumnya dengan membawa kitab Injil yang berisi petunjuk, cahaya, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa sekaligus membenarkan kitab Taurat. Itu. Jadi kalau Ya, kami jadi memang Taurat itu memang pada wahyu yang diturunkan pada waktu Nabi Musa, Zabur yang diturunkan pada waktu Nabi Daud, Injil yang terus diturunkan pada waktu Nabi Isa, Al-Quran itu yang diturunkan pada waktu Nabi Muhammad. Itu. ya iya, di Al-Maidah 46 itu sampai 47 itu ya petunjuk dan cahaya Injil itu disimpan Allah di mana? Maksudnya Coba baca ayat. Coba buka Al-Maidah ayat 48-nya coba. ayat 48. Petunjuk Injil, petunjuk Injil Kalau itu disimpan Allah di mana? Cahaya dan petunjuk Injil. Kan 46 tadi kan kami menurunkan kepada Isa putra Maryam. Ya, kan gitu. ya, Ah, Injil sebagai cahaya dan petunjuk. ya, Itu ayatnya kayak gitu intinya. ya, Nah, ya, Injil ini ya, Injil Isa putra Maryam ini sebagai cahaya dan petunjuk ya. di mana disimpannya? Coba baca Injil. ayat selanjutnya, ayat 48-nya coba. Waduh, saya nggak ada Pak Ustadz kalau anunya. Nggak ada ya. Wah, ngomong dong dari tadi bang. Biar saya yang buka kalau kayak gitu. Nggak ada the face-nya. Biar Anda paham nih. Ya. Ali Imran. Al-Maidah Oh, Al-Maidah. surah 5. Surah 5. Ya. Ayat Ayat 46. 46. Ya. Ya. Kita lihat abang. Ya. Nih. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Atau ya, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Ya, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Atau ya. Biar jelas. Kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kan kayak gitu. Nih, baca lanjutnya Bang. Al-Maidah itu bukan cuma 46. Ada ayat 47-nya lagi nih. Nih. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Tuh. Dan hendaknya orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya,
Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi Injil dan cahaya itu diturunkan sejak zaman Nabi Isa. Orang yang mengikuti Nabi Isa di zaman itu, maka dia akan beruntung. Ah, gitu. Akan beruntung, bukan Kristen yang sekarang. Beda. Ya kan kayak gitu. Kalau Katolik beda. Kan kayak gitu, bukan Kristen sekarang yang Anda anggap buku Anda ada cahaya dan petunjuk. Bukan. Kalau Injil dengan beda loh, Pak Ustadz. Injil dengan Bible beda. Nah, lalu memang ya petunjuk itu disimpan di sini, Bang. Nih. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Tuh, fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Tuh, wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa min hadza walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami telah turunkan Al-Quran kepadamu, Al-Quran dengan membawa kebenaran, ya, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah saat ini, kata Allah, ya, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, gitu. Jadi disuruh Allah kita mengikuti Al-Quran, bukan Taurat Nabi Musa lagi di ayat 44, bukan Injil Nabi Isa lagi di ayat 46, tapi Allah menyuruh kita sebagai petunjuk hidup di Al-Maidah ayat 48-nya. Gitu. Cuman saya mau nanya Pak Ustadz. Pak Ustadz percaya nggak bahwa Nabi Isa itu ada Al-Bait dan Al-Nur? Kenapa? Nabi Isa itu adalah Al-Nur, percaya nggak? Nggak ada di ini sih, nggak. Ada, saya pernah. Di mana? Itu. Lupa namanya, ada itu. Ada. Abang, ya. Kalau abang ini sering baca kitabnya nggak? Saya dua-duanya, tapi jarang. Cuman kadang karena sudah tua, mungkin pengingatannya udah jauh. Oh, berarti tahu aja di dalam kitab abang itu ayat-ayatnya gitu. Ya enggak semuanya, cuman yang aja. Dibaca lah. Lupa ya. Karena kebetulan istri saya Islam, Pak Ustadz. Saya Katolik, istri saya Islam. Hah? Nggak sah itu, Bang. Pernikahannya. Masa? Kalau dulu saya nikahnya di KUA, Pak Ustadz. Hah? KUA, berarti Anda mualaf berarti saat itu. Saya murtadin. Hah? Murtadin Anda? Iya. Oh, berarti pernah Islam? Pernah. Oh, masih ingat pelajaran Islam dulu, Bang? Udah lupa ya? Oh, udah lupa. Apa yang Anda ingat? Waduh. Contoh, sholat jenazah berapa kali sujudnya tuh? Udah lupa ya saya, karena dulu waktu kecil sih. Coba diingat-ingat, Bang. Sholat jenazah berapa kali sujud? Lupa ya saya. Lupa? Oh, lupa. Kayak gimana lupa terus? Iya. Karena atau ya, tayamum itu berapa kali kumur-kumur dulu waktu Islam? Berapa kali ya? Udah agak lupa ya saya. Agak lupa juga. Iya. Nggak pernah Islam kali, bohong ah. SD. Masih inget lah kalau ya anunya tuh. Wong aku waktu nikah saya masih inget kok anunya.
Nah, Qabidu berapa? tigaha, wanika kaha, linafsi bidalik. Tuh, masih inget kan? Hmm. Masih inget bener nggak itu? Ya, makanya saya tanya gitu. Ya itu bener dulu Saya Pak Ustaz. iya, iya. Qabidu Baik. tigaha, wanika kaha, linafsi bidalik. Bener tak? Apa itu, Bang? Dari amanah juga itu. Iya, ya itu. Makanya ya, terus kayak cuman hafalan gitu loh. Hafalan aja nggak pernah Islam kali Abang ah. Bohong sama saya. Ya pernah ya. Kalau pernah Islam pasti tahu berapa kali sholat jenazah itu sujudnya. Lupa ya Bang. Gak mungkin lupa lah. Lupa ya. Lupa. Takut salah ngomong. Lupa udah lama sih. Oh. Nah, Terus sekarang abang beragama apa sekarang? saya sekarang kejawen. Oh, kejawen. Saya sama Tuhan aja, nggak sama agama. Kalau sama Yesus? Percaya. Ah, percaya. Yesus itu Tuhan, Anda percaya? Ya, Yesus kan Isa toh, Pak Ustaz. Ya. Tapi Tuhan. Percaya nggak Yesus Tuhan? Tuhan. Karena dia Beda lagi nih belangnya nih. Iya, beda lagi belangnya nih ya. Aduh. Enggak anu. Ah? Ya, yang penting saya Tuhan itu satu gitu loh. Yang Tuhan bisa satu. mengerjakannya ya. Bentar, kalau Tuhan itu satu siapa namanya? Ya Allah. Allah. Iya. Yesus siapa? Yesus ya anak Allah. Anak Allah. Iya. Manusia yang diciptakan oleh Allah. Oh, diciptakan oleh Allah. Ah, baik, kayak gini. Saya mau tanya. Ya. Apakah Yesus ini Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Tuhan. Karena kalau Katolik itu Trinitas. Terus Allah, apakah Bapa, Putra ya. dan Roh Kudus. Oke. Apakah Bapa di surga itu Tuhan? Tuhan. Makanya ada, sekarang Bang ada yang disebut di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yohanes 14 ayat 6. Jadi ada Bang, pertanyaan terakhirnya, ada berapa Tuhan? Satu. Satu. Tadi Yesus Tuhan Bang. Roh Kudus Tuhan kata Anda. Bapa di surga Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada berapa Tuhannya? Satu. Mulai. Masa coba sekali lagi saya ulang ya. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Terus Bapa di surga Tuhan atau bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Loh, kenapa satu? Iya. Mana kayak gitu Tadi sudah kita hitung Tuhannya ada berapa. Masa abang jawab satu? Ya satu. Kan aneh. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan satu. Waduh. Ya, itu yang diimami orang Katolik gitu, Pak Ustadz. Parah. Enggak parah. Sekarang saya nanya Pak Ustadz. Oh, nanya. Abang nanya. Oke, silakan. Abang udah nanya pula. Ya. Abang percaya Nabi Isa? Percaya. Nah, abang, Pak Ustadz percaya kalau Isa dilahirkan oleh Maryam? Percaya. Ada ceritanya. Ya. Terus yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz, itu apakah Isa itu karena manusia ya, dia yang diciptakan sebagai manusia.
Mm-mm. Apakah itu, kalau menurut saya ya, karena kalau Isa itu kan yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya Karena memang betul, karena dia nabi, bukan Tuhan. ya, Hmm. karena saya, Allah pengen berkehendak apa, kun fayakun, nah itu kan ya sudah jadi Isa. Kenapa Anda nanya apa jadinya? Ya itu Pak Ustadz, jadi apa? Kalau saya, yaitu tadi pertanyaan saya tadi, apakah Pak Ustadz yakin bahwa percaya bahwa Isa itu adalah anaknya Maryam? Nah, ya itu betul, nggak ada masalah di situ. Berarti tetap itu, karena saya juga meyakini itu bahwa Aduh. Beda lah. Kalau di tempat saya ya Bang ya, Nabi Isa alaihi salam dia tidak disalib, dia tidak dibunuh. tidak disalib, nanti kalau itu nanti aja. Yang ini dulu sesuai dengan judulnya, setengah Tuhan atau setengah manusia ini. Iya. Ya. Kalau Pak Setengah Ustadz, Tuhan, setengah manusia. ya judulnya itu loh yang setengah Tuhan, setengah manusia. Ya. Jadi kalau Kenapa dengan judul? Meyakini apa kalau bisa? Nabi Isa nabi. Kalau orang Katolik kan meyakini bahwa Isa itu adalah anak Allah. Sama Nabi Isa nabi, Nabi Isa itu nabi. Nabi. Kalau nabi terakhir siapa, Pak Ustaz? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Terus Apalagi? Isa itu katanya kalau datang terakhir, second come. Oh, nah ini bagus nih nanyanya, datang terakhir ya. Mulai lagi. Gimana? Gitu. Bahwa kita semua itu umat manusia nunggu second come-nya Nabi Isa. Gitu. Makanya kan yang nabi terakhir kan berarti Nabi Isa. Oke. Baik. Saya kalau dengerin Felix Show kayak gitu ya. Ya, Nabi Isa itu kan nabi. Ya, iya, makanya nabi yang datang terakhir untuk mengembangkan Dajjal. Dan apa? Dan mengusir Kristen gitu. Bukan. Dia ngomong, kita semua manusia itu kan menunggu yang namanya second coming, kedatangan yang kedua Nabi Isa. Kedatangan yang kedua Nabi Isa. Nah, berarti kan siapa yang dihakimi di situ? Ya membunuh orang-orang yang ini jahat. Salah. Nih Bang ya, kubacakan kitabmu nih ya. Kubukakan kitabmu biar kamu tahu. Jangan dibodoh-bodohi gereja gitu. Nih. Juga ini aku semua tak pelajari ya Pak Ustaz. Ya makanya. Nah, ntar. Nah. Abang baca ya. Nggak lihat Pak Ustaz. Belum. Oh. Sabar. Oh itu lampu kok. Oh iya. Nah. Nih, oke Bang, saya tunjukin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus. Bapakku betul. Terus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Baik, Bang. Yang manggil, saya mau tanya dulu, yang manggil Yesus Tuhan siapa nih? Agamanya mana? Saya.
Ya, Anda ya Katolik, ya Protestan juga gitu ya. Baik. Jadi Protestan ya. Saya paham. Baik. Jadi ini Katolik nih ya, Katolik. Nah, apa yang dikatakan Yesus terhadap Katolik? Ya, coba baca. Pada waktu itulah, ini di apa ini? Di surat apa itu? Ini tadi sambungannya. Injil apa itu? Matius 7. Matius 7. Nomor 22. Nih, lanjut. Nah. Apa jawaban Yesus kepada Katolik? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Katolik diusir Yesus, Bang. Kayak gimana? Katolik diusir Yesus pada hari terakhir nanti. Gimana, Bang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Yes, tadi Yesus ngomong, yang Anda baca tadi kan Yesus yang ngomong. Tapi nggak nyambung atau sepatah-sepatah. Lah, makanya di Filipi 2 ayat 9 juga dikatakan bahwa Isa itu nama di atas segala nama. Sebab itu Allah sangat meninggikan dia. Dia itu yang dimaksud Isa. Dan aduh, sudah jelas kok ayatnya itu, Bang. Macam mana kita? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Enggak, yang Matius tadi. Abang percaya enggak? Enggak ada Injil di sini. Enggak ada Injil, ada. Kresek-kresek tempat abang tuh. Saya Quran juga enggak ada, Injil juga enggak ada, makanya saya tuh kepercayaan. Iya. Tapi saya murtadin, Pak Ustadz. Murtadin? Iya. Ngaku murtad dari Islam. Ngaku dari Islam. Ketika saya tanya, kagak tahu Islam dari mana kamu, Bang? Lupa ya, waktu kecil ya. Lah, lupa. Dari kecil. Apa yang diingat? Ya kalau dulu ya kalau doa masih bisa. Ya kan anak-anak kecil tuh sholat maghrib ada berapa rakaat? Udah enggak anu aku. Enggak anu, berarti bukan Islam dah. Itu aja. Gak bisa umat Islam itu tidak bisa ditipu. Gitu. Dia ada aturannya. Takut salah ngomong. Sudah. Ya. Ada lagi yang mau abang tanyakan? Ya itu kalau kami dari Katolik memang mengimami bahwa Isa itu adalah anugerah ataupun firman Allah yang diberikan kepada kita, gitu loh. Karena Bang, ya, Katolik tadi diusir Yesus. Kayak gimana sih ini? Yesus pun nggak ngomong kalau dia Katolik apa Kristen kok. Loh, kalau pengikutnya kan tadi kata abang yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Saya tanya. Ya saya, kata abang, Katolik. Iya. Nah pada waktu itu kata Yesus, aku akan berterus terang kepada Katolik, kan gitu, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kata Yesus, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nggak dikenal Yesus, pembuat kejahatan, kata Yesus Katolik. Ya enggak ya Pak. Macam mana? Kita enggak jahat ya. Kalau aku terus terang aja, cuman seneng ajarannya aja lah. Tapi Yesus mengatakan kalian jahat. Ya enggak, wong. Loh. Ini kitab Anda, Bang. Kan masa sih. Nih, kagak percaya. Ini saya ulang ya kawan-kawannya. Ya. Saya ulangin. Nih, enggak apa-apa, saya kasih abangnya ulangan. Nih ya. Matius 7 nomor 21. Ya.
Mari kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Betul? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah nih, terus pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Siapa nih? Jelas Tuhan. abang. Kan gitu. Menyeru Yesus. Ya. Memanggil Yesus Kristen gitu. Gak mungkin Islam. Gak mungkin juga Buddha. Gak mungkin Hindu gitu. Kan? Terus, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Tuh. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Jadi orang-orang yang berseru itu ya kan Yesus, orang bentar bang, bentar. Belum habis kita, belum habis. Nih. Jadi orang banyak berseru kepada Yesus Tuhan, ya, Tuhan. Dia memakai nama Yesus gitu. Oke? Nah, lanjutannya maka Yesus menjawab mereka tuh jawabannya kata Yesus. Apa nih? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kata Yesus. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Itu yang berbuat jahat. Itu yang berbuat jahat, yang tidak yang menuhankan Yesus akan diusirnya. Bukan itu maksudnya itu Pak Ustadz. Nah, abang sendiri lah baca nih. Kepadaku Tuhan. Yesus kagak mau dituhankan dia. Bukan itu. Kenapa bukan? Ini faktanya. Nanti baca kitab abangnya di Matius 7 nih, Matius 7. Tuh. Matius 7. Di ayat nomor berapa? 22 tuh. Dari 21 nanti abang baca. Ya. Klik aja. Nanti abang baca. Atau Anda ini ya. Atau Anda ini bisa di Google gitu. Ngambilnya bisa juga. Ini nggak ada bohong. Saya bang ya, nih abang ya, nih saya punya loh kitab Anda nih. Bentar ya. Kalau gitu Pak Ustadz kan harus semuanya, tidak bisa sepotong kalau di Injil. Itu semuanya tadi yang kita baca kan, semuanya Injil tadi. Itu kan firman Allah yang dituangkan oleh para muridnya kayak Yohanes. Saya punya nih bang. Itu beda itu. Saya Injil kok. Deuterokanonika. Saya yang Injil Pak Ustadz. Yang Injil, yang tulisannya Injil. Yang tulisannya Injil itu Alkitab. Kenapa tulisannya Injil? Maka dari itu nanti kau cek ya. Cek. Saya yang Injil. Baik kita cek di buku ya. Iya. Kalau nggak percaya, oke ya. Yang Injil, cek di buku ya. Cek di buku baik. Saya bukakan. Yang Injil kalau yang Injil. Bentar ya, saya lagi buka buku. Nah nih, kata Yesus. Nah nih, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, gitu. Itu maksudnya kehendak Bapa itu apa yang diajarkan? Bentar dulu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Nah, bukankah kami bernubuat demi namamu? Sama kan dengan yang sini? Iya. Cuman nggak nipu saya. Cuman itu maksudnya Pak Ustadz. Saya punya. Maksudnya itu kan apa ya?
ya sudah dikasih kayak misalnya ini kalau zamannya Musa kan ada 10 perintah Allah. Itu kan disempurnakan dengan kitab Zabur dan Injil. Itu. Jadi itu yang dimaksud itu kita harus melaksanakan apa yang diajarkan oleh Bapak melalui Isa gitu loh. Jadi kita harus melaksanakan apa yang diajarkan. Makanya saya tuh seneng no problem Bang, no problem. Silakan Abang mengikuti apa yang diajarkannya. Tapi tadi ya sesuai dengan faktanya, sesuai dengan faktanya bahwa Yesus nanti akan mengusir Katolik, Bang. Yo, enggak. Ya enggak. Itu semua mau kayak gimana kita? Itu semua umat manusia. Makanya ada yang namanya second coming. Enggak ada yang memanggil Yesus semua umat manusia. Saya aja enggak memanggil Yesus Tuhan, bukan saya itu. Abang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Saya Isa ya. Makanya di hari akhir nanti dia akan mengusir kamu, Bang. Malah saya pertama. Ayo, gimana? Iya. Ya, gitu aja Pak Ustadz. Yang udah ya. Enggak apa-apa. Saya ya, artinya kita harus sama-sama saling menghormati. Keyakinan masing-masing aja gitu. Ya kan Pak Ustadz, kan lebih dinamis, lebih bagus kalau kita saling menghormati gitu aja. Saya bukan nganu, artinya ini keyakinan Bang, saya gitu. Bisa berarti Abang beres udah diskusinya sama saya. Mungkin teman yang di bawah yang nongkrong gitu bisa saya ini ya naikkan ya. Saya gantikan Abang. Ya. Oke. Ini jangan marah loh, jangan punya rasa marah, rasa iri sama saya loh Pak Ustadz. Ini hanya sharing. Nggak ada. Sharing iya betul. Biar mau berpikir gitu. Betul. Ya, pokoknya kita sebagai umat manusia itu harus melaksanakan apa yang diajarkan di dalam agama. Bahwa kita itu harus berbuat baik kepada orang, berbuat kasih kepada orang, itu aja Pak Ustadz. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.